Senin 11 Desember 2023 jam 9 WIB, Jakarta. Di jam seperti ini, biasanya para karyawan sudah kembali pulang, menemui keluarga ataupun kekasihnya. Namun, tidak bagi Samuel. Ia bekerja hampir 24/7 di kantornya. Kerja full time, lembur hingga esok hari. Semuanya ia lakukan demi menambahkan angka gajinya. Semuanya itu ia lakukan demi pernikahan istrinya yang sedang berdiam di Bali. Ting, notifikasi berbunyi dari handphone Samuel. Mukanya dari terlihat lelah menjadi sedikit cerah setelah membaca notifikasi tersebut. Malam, Semi. Bagaimana dengan kerjaan? Ucap Tessa, kekasih Samuel yang sudah menjalani hubungan jarak jauh dengannya selama hampir 5 tahun. Samuel tersenyum, lalu mengetik reply untuk menjawab pesan dari Tessa. Malam, Tes. Kayak biasa sih, lembur lagi hari ini. Tapi hari ini berjalan dengan lancar kok. Tak lama kemudian, Tessa mereply kembali pesan Samuel. Gitu ya. By the way, untuk pengajuan libur nanti, sudah kamu minta belum ke bosmu? Melihat pesan tersebut, Samuel terdiam sebentar. Ia baru ingat akan anniversary mereka kelima yang bertempat pada 20 Desember 2023, 5 hari sebelum hari Natal. Memang, hari Natal merupakan hari kerja. Namun, biasanya dua pasangan ini masih aja kerja lembur di hari Natal. Untuk apa? Ya, tentu saja uang pernikahan mereka yang akan mendatang. Maaf ya, belum aku tanyain. Kalau ada waktu aku tanyain deh. Jawab Samuel. Oh, ya udah. Aku tidur duluan ya. Malam. Malam. Perempuan itu hanya membaca chat terakhir dari kekasihnya, lalu menatap langit-langit ruangan kamar. Ia menghela nafas, lalu menutup matanya. Tidur terlelap untuk menyiapkan energi untuk melanjutkan hari esok. 12 Desember, jam 6 WITA. Tessa sudah mengunci pintu kos-kosannya dengan menggunakan seragam kerjanya. Ia setiap hari harus mengejar bus yang menuju Museum Bali yang bertempat di Denpasar. Setiap jam 7 pagi, ia harus bersiap untuk memulai pekerjaannya sebagai seorang edukator di museum tersebut. Shift ia terus berjalan dari sampai sore. Jam itu sudah termasuk waktu istirahatnya yang bertempatan jam 12 siang. Jarum jam pendek sudah menunjukkan jam 4. Tessa berpamitan dengan rekan kerjanya. Oh iya, untuk cutimu sudah aku sampaikan ke bos ya. Sebut salah satu atasan Tessa. Dengan muka riang, Tessa berterima kasih padanya, lalu kembali pulang. Iri banget. Masa dia dapat libur duluan daripada kita? Sebut salah satu rekan Tessa. Atasan tersebut hanya tertawa kecil. Jam 6 sore, Tessa sudah kembali sampai kos-kosannya. Saat membuka pintu, Tessa mendapat pesan dari Samuel. Tessa, permintaan perpanjangan libur sudah aku sampaikan ke bos ya. Doain aja diterima. Hati Tessa berdetak cepat akibat rasa gembiranya akan menemui lelakinya. Ia mengirimkan stiker berbentuk hati kepada pesan tersebut. Ditunggu. Semangat kerjanya, Sami. Perasaan senang, rindu, dan gelisah campur aduk. Kekhawatiran Tessa akan hubungan jarak jauhnya seketika hilang begitu saja. Bahkan saat melakukan rutinitas malamnya, bibirnya masih tidak bisa berhenti tersenyum. Sampai ia menaruh kepalanya di bantal tidurnya pun, pikirannya masih aktif memikirkan hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan saat bertemu. 17 Desember, jam 5 WITA. Tessa duduk di bus, melihat pemandangan jalanan di jendela. Seketika ia teringat akan pesan yang ia terima beberapa hari yang lalu. Segera ia membuka handphonenya. Sam, ada info tidak untuk hari liburmu? Pesannya hanya terkirim ke Samuel. Tessa membiarkannya. Tidak biasa bagi Samuel untuk telat menjawab. Bahkan terkadang mereka tidak bertukaran pesan selama seharian. Jakarta juga merupakan kota yang sangat sibuk.
Jadi tak biasa bagi Samuel untuk terhanyut dari pekerjaannya yang menumpuk. Hari libur Tessa sudah datang. Ia mengawali harinya dengan membuka pesan dari Samuel. Namun, pesannya sama sekali belum terjawab. Ia hanya bisa menghela nafas, lalu melaksanakan rutinitas liburannya. Setiap kegiatannya, tidak lupa baginya untuk memeriksa handphone minimal 2-3 kali. Rasa khawatir berubah menjadi kesal. Tegakah seorang laki meninggalkan wanitanya berhari-hari? 19 Desember, jam 9 WITA. Kesabaran Tessa sudah mulai hilang. Sambil menelpon Samuel yang hilang tanpa jejak saat libur bersama mereka sudah dekat, Tessa menulis sebuah ocehan panjang lebar di pesannya. Memang, mereka pernah tidak berbicara berhari-hari. Namun, keterlaluan jika ditinggalkan berharian sebelum anniversary mereka. Apalagi, mereka jarang sekali bertemuan karena sibuk mencari dana untuk pernikahan mereka. Seberapa banyak pesan yang dikirim, atau seberapa lama ia menelpon Samuel yang entah kemana, pikirannya yang awalnya heboh akan kedatangannya berubah menjadi heboh akan kekhawatiran. Walau khawatir, Tessa masih saja berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun, kekhawatirannya tetap saja tak terkalahkan. Berusaha tidur pun ia tak bisa. Hatinya resah, merasa diabaikan dan tidak dianggap lagi. Mungkin libur gue cuma buat sia-sia. Gumam Tessa sebelum menutup matanya untuk berusaha tidur. Ring! Handphone Tessa berbunyi. Awalnya, ia mengira jaringan tersebut hanya alarmnya. Namun, matanya yang awalnya belum bisa sepenuhnya ia buka, langsung melebar setelah melihat nama Samuel yang muncul di notifikasi. Tessa, maaf, aku baru baca. Ada pesan lain yang terkirim di bawah pesan tersebut. Namun, Tessa tidak menghiraukannya. Seketika ia menekan simbol telepon yang ada di kanan atas layar. Kali ini, teleponnya terjawab. Tessa, Tangan dan kakimu masih ada 2 kan? Jawab Tessa. hah? Samuel bingung. Masih? Emang kenapa? Lalu apa susahnya sih buat jawab? Samuel akhirnya sadar akan apa yang dimaksud oleh Tessa. Tessa, maaf, aku yakin kamu kesel banget, tapi mohon dengerin aku buat ngejelasin semuanya. Apalagi sih yang harus dijelasin? Potong Tessa. Gak usah panjang-panjang. Kalau kamu gak bisa ketemuan, ya udah. Aku juga bisa minta atasanku buat batalkan liburku. Kalau kamu pikir mencari duit buat pernikahan lebih penting daripada memeriksa keadaan orang yang akan kamu nikahi, itu juga terserah kamu. Apa susahnya sih pakai 2 jempolmu itu untuk menginfokan keadaanmu? Tessa, maaf, aku yakin kamu kesel banget, tapi mohon dengerin aku buat ngejelasin semuanya. Cukup. Selesaikan semua jika kamu sebebal itu. Aku juga bisa hidup sendiri. Tessa segera menutup teleponnya. Handphonenya disetel dalam mode Do Not Disturb, menghindari omong kosong dari Samuel. Seketika air mata keluar, bingung antara maksud air mata tersebut ada rasa kecewa, rasa sedih, atau rasa marah. Tak lama kemudian, ada suara ketukan pintu. Tessa menghela nafas, lalu jalan menuju pintu. Terkejut, ia melihat sosok Samuel mengenakan kemeja rapi, sambil menunjukkan muka khawatir kepada Tessa. Tessa, Ucap Samuel. aku bisa jelasin satu persatu. Sebelumnya, boleh kita ngomong dulu nggak? 20 Desember, jam 7.20 WITA. Tessa, yang sudah berdandan rapi seperti yang Samuel inginkan, duduk di kursi penumpang mobil Samuel. Ia sudah berusaha sebisa mungkin untuk menutup matanya yang sembab akibat kecerobohan lelaki tersebut dengan make up. Ia tidak punya energi untuk menanyakan apa tujuan Samuel untuk melakukan ini semua. Tidak disangka, hari pertama kedua pasangan ini diawali dengan rasa sungkan. Seorang lelaki yang bingung cara menyatakan alasannya, dan sang wanita yang masih merasa enggan untuk memaafkannya. Tak lama kemudian, mobil itu terhenti.
Mereka turun di parkiran dekat sebuah pantai yang sepi. Tidak ada orang berlewatan, hanya satu meja kosong yang disertai dengan lilin dan 2 kursi. Mereka berdua berjalan ke meja itu dan duduk di kursi masing-masing. Di bawah cahaya rembulan, mereka terdiam, tak tahu bagaimana mereka harus memulainya. Akhirnya, Samuel memutuskan untuk memulai pembicaraan. Tessa, maaf, aku emang ceroboh. Aku ingin membuatmu terkejut untuk perayaan 5 tahun kita bersama. Tapi aku terlalu asik sendiri, sehingga melupakan keberadaan orang yang menjadi alasanku untuk melakukan semua ini. Maafkan aku, Tessa. Tessa terdiam. Ia sadar akan apa yang terjadi selama ini. Aku rasa aku juga bisa memaafkanmu. Mungkin aku juga agak berlebihan tadi. Wajah Samuel mulai cerah kembali. Ia lega akan respon dari Tessa. Tapi jika kamu ulangi lagi, tidak akan ada maaf-maafan. Ucap Tessa. Samuel tertawa pelan lalu tersenyum. Tentang itu udah ada solusinya kok. Mulai sekarang aku akan menetap di sini. Tessa bingung. Lalu, bagaimana dengan Jakarta? Aku dipindahin atasan ke sini. Mulai sekarang jarak udah nggak bisa misahin kita lagi. Jawab Samuel. Dan mulai sekarang kita akan memulai langkah yang baru. Samuel mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya. Ia berlutut dan membuka kotak berisi cincin di tangannya. Tessa, maukah kamu menikah denganku? Tessa terkejut dan tersentuh. Dengan gemetar, dia menjawab. Iya, aku mau. Mendengar jawaban Tessa, Samuel tersenyum lebar dan memasukkan cincin itu ke jari manis Tessa. Makna cincin itu lebih dari sekadar janji untuk masa depan. Itu adalah simbol dari cinta yang tak tergoyahkan di antara mereka. Setelah peristiwa tersebut, Ibu Tessa tiba-tiba lari mendekati dan memeluk anak perempuannya yang baru saja bertunangan. Ia bercerita akan kekhawatirannya karena kejadian tadi siang. Karena Tessa juga sama sekali tidak menjawab telepon orang tuanya akibat alat komunikasinya yang disunyikan. Dengan langkah yang pasti, Samuel dan Tessa melangkah menuju masa depan yang cerah bersama-sama. Bersama, mereka akan berusaha dan saling mendukung untuk satu sama lain.